Ada apa Bu Dewi? Gini Bu, sebenarnya minggu lalu itu Iya. teman saya Bu, itu minta di coaching Bu sama saya. Nah kan Oh ini gitu. saya sebenarnya masih ada kebingungan gitu loh Bu antara coaching dan konseling. Oh Karena saya iya. kan terbiasa konseling ya Oh Bu, iya karena iya. guru BK. Nah ini saya minta tolong Bu Yuli, maksud saya untuk mensupervisi saya. Mungkin gitu. ada hal-hal yang saya nanti bisa saya perbaiki dari apa yang saya lakukan gitu loh Bu dengan proses coaching. Karena kan proses coaching ini kan saya baru beberapa kali nyoba Bu, jadi gitu. masih gimana ya, kadang masih ngambang, takut kalau nanti nggak berjalan dengan lancar atau nanti saya bingung antara proses konseling ataupun coaching gitu Bu. Oh gitu. Oke, saya minta Bu Yuli. Terus kira-kira kapan Bu mau dilakukan untuk melaksanakan ini? Jenengan bisanya kapan Bu? Besok Saya bisa? Besok. Oke. Kalau teman saya kan kebetulan satu sekolah Bu, insya Allah nanti bisa saya kondisikan gitu. Iya. Jadi saya nunggu jadwalnya Bu Yuli. Oh gitu. Terus gini Bu, mau maaf tadi langsung nanya pelaksanaannya. Nggih, apa-apa Bu. Nggih. saking semangatnya ya Bu ya. Nggih. Saya manut jenengan mawon kalau untuk jadwalnya Bu. Nggih. Terus gini Bu, jenengan kan sudah bilang tadi ya kalau konseling apa, coaching itu gimana maksudnya. Mohon maaf Bu, untuk apa sih coaching itu? Saya kan juga kurang ini, maksudnya menurut jenengan pemahamannya seperti apa? Dari yang saya pelajari ya Bu, selama ini yang dari buku ataupun dari internet, proses coaching yang sudah saya lakukan juga itu ternyata adalah sebuah kolaborasi antara coach dengan coachee, di mana dalam hal tersebut tujuannya untuk menggali potensi yang ada dalam diri coachee. Dan ini hampir sama Bu dengan konseling, karena sama-sama coachee itu nantinya akan bisa memecahkan masalahnya sendiri nanti. Jadi saya benar-benar menggali ide-ide baru yang ada dalam diri coachee, kemudian nanti dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu hampir sama dengan konseling. Gitu ya Bu ya. Terus kalau coaching itu kan tadi Jena sudah bilang seperti itu ya. Nah itu ada, kalau saya amati Bu ya, kompetensinya ada berapa sih? Ada 3 Bu. Ada 3 ya. Di situ apa aja Bu? Presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu Bu, membuat pertanyaan berbobot. Oh gitu. Jadi yang untuk jenengan mau laksanakan ya. Nah itu yang mana Bu? Yang kira-kira jenengan kurang apa ya istilahnya sampai mendalami terus apa ya istilahnya curhat sama saya tentang itu. Yang saya amati itu yang mana Bu kira-kira? Nah ini Bu, kemarin dilema kan. Sebenarnya ini Bu, saya ke presence Bu. Maksudnya kehadiran penuh. Itu kehadiran penuh yang saya sepertinya harus saya perbaiki deh Bu. Karena kan saya juga permasalahan saya banyak Ibu, karena guru BK Ibu tiap hari pasti anak-anak curhat sana sini, belum teman sejawat, belum tugas tambahan, belum di rumah Bu. Jadi saya kayak kehilangan fokus. Waduh ini gimana ya kalau saya sampai nanti besok mengcoaching teman saya nggak fokus, itu gimana? Jadi kayaknya saya nanti butuh bantuan Bu Yuli untuk mengamati saya di kompetensi yang present Bu, yang kehadiran penuh. Iya Bu, monggo. Jadi nanti saya akan datang untuk apa namanya mengamati jenengan supervisi tentang apa namanya tadi kehadiran penuh. Mengcoaching ya, mengcoaching teman-teman dia. Bu. Bu Dewi, dari apa namanya? Jenengan apa namanya? Tentang pengamatan tentang apa ya istilahnya yang akan dilaksanakan ini tadi itu untuk kehadiran penuh tadi ya. Nah itu menurut jenengan kekurangannya apa? Maksudnya sampai di mana gitu loh maksudnya? Kalau sampai di mana ini saya setengah-setengah bukanya Bu, masih galau juga. Kan ada skalanya Bu ya, dari skala mulai dari 1 sampai 10 gitu ya. Kalau jenengan rasakan ini saat ini mau mengcoaching teman sejawat ini tadi, itu kira-kira Bu Dewi di skala berapa gitu Mas?
Sekarang 5 Bu, tengah-tengahnya. Oh, Karena gitu. kebingungan juga nanti prosesnya. Saya tuh takut nanti prosesnya gimana ya. Nanti kalau saya sampai mencampur adukkan dengan proses konseling kan nanti jadi nggak terarah gitu loh Bu, Iya. proses Soalnya coachingnya. kan bingung ya, yang Nggih. mana Nggih. kebiasaannya di konseling, terus Iya. sekarang di coaching. Iya. Nah ini masih kurang percaya diri gitu. Iya, Bu, nggih ya. Bu, betul. Iya Bu, oke nanti kalau mau ini dilaksanakan besok, siap. monggo saya siap membantu jenengan untuk mengamati jenengan sampai di mana, terus nanti apa namanya untuk menggali ya, Nggih, betul menggali Bu. seperti apa nanti. Monggo silahkan Bu, nanti bisa dihubungi saya. Nggak apa-apa nggih Bu, nggih. Betul nopo-nopo. Mohon maaf Nanti Bu. saya akan datang untuk mengamati jenengan. Nggih. Saya jadi Bu, kegiatannya jenengan. Enggak apa-apa. Nanti kan langsung dari sekolah langsung ke sini. Jadi kan sudah janji nanti kalau Mbak datang gimana? Oke, Bu, terima kasih banyak nggih Bu. Sampai ketemu besok. Iya. Minta bantuan nggih Bu, minta tolong. Iya Bu Dewi siap. Pasti akan saya datang. Nggih Bu. Kita aja Bu Dewi ya. Nggih. Ya nanti. Nggih, besok ketemu nggih Bu. Nggih, matur nuwun sangat Bu. Bawa mantel Mbak Bu. Sudah. Oh, sudah. Hati-hati ya Bu nggih, jalanan licin. Nggih, atas-atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dewi, maaf sudah menunggu ya. Nggih, monggo pinarak ten mriki Bu. Oh, saya di sini? Nggih, monggo. Non saya nggih. Bu Yuli. Bu Elis, gini nanti saya kan mau coaching jenengan nggih. Yang kemarin jenengan minta tolong ke saya. Ya. Saya baru ngapunten Bu, baru bisa sekarang. Tidak apa-apa Bu. Sebenarnya saya agak mendeng-mendeng pengen nanti kok. Gitu loh Bu Dewi. Nggih. Ini kemarin yang saya ceritakan, saya minta izin jenengan nggih. Nanti dalam proses coaching nanti mohon maaf ada Bu Yuli selaku yang akan menilai saya pun nanti dalam proses coaching kita. Dan saya juga ini mohon izin kepada Bu Elis, apa yang kita obrolkan nanti saya rekam Bu untuk proses untuk pembelajaran kita nanti. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi saya tetap ceritanya ke Bu Dewi, bukan Bu Yuli kan? Oke, tetap Bu ke saya. Dan nanti Bu Yuli maaf kalau saya ngadepnya nanti ke Bu Dewi ya. Dan nanti saya mau izin untuk Bu mencatat apa yang jenengan ceritakan. Oh, nggih. Dan nanti jangan khawatir juga Bu Elis, walaupun nanti direkam ada Bu ngapunten Bu Yuli, nanti ini tetap dijaga kerahasiaannya. Jadi hanya kita yang tahu gitu, dan hanya yang bisa ngeklik videonya saja. Tapi insya Allah saya jaga kerahasiaannya. Siap, jadi jangan sungkan-sungkan juga Bu nanti. Nggih, ada Bu Yuli ngapunten. Nggih, ya ditunggu-tunggu nih Bu. Apa Bu Elis yang mau diceritakan Bu Elis nih? Permasalahan apa? Gini Bu Dewi, saya akhir-akhir ini itu kan banyak tugas ini. Apalagi di akhir tahun seperti ini Bu Dewi. Numpuk sekali tugas-tugas itu ya Bu ya. Kemarin itu saya itu diikutkan untuk rapat ini Bu, percepatan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Dan ada juga perencanaan berbasis data. Itu perencanaan kegiatan sekolah ataupun rencana-rencana sekolah yang didasarkan pada rapot pendidikan. Lalu? Nah, belum lagi ya Bu ya, saya juga ikut pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Belum lagi juga ini sudah mendekati ujian sumatif akhir semester ya Bu ya. Pasti nanti di sana saya harus mengolah nilai, koreksian juga bakalan numpuk, dan kita juga mempersiapkan materi anak-anak ini juga harus dikejar supaya kalau bisa selesai ya Bu, biar anak-anak tuntas ketika sudah pelaksanaan sumatif. Nah Bu Dewi, masalahnya pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan rekan-rekan sejawat, ini loh Bu, teman-teman itu, ini bukan gibah loh ya Bu ya. Tapi ini saya curhat saja, saya bukan masalah. Biar saya ini ingin membantu teman-teman saya untuk supaya sadar gitu loh Bu. Supaya tingkat kesadarannya untuk berkolaborasi, bekerja sama, itu bisa meningkat bagaimana caranya.
saya itu ingin mendapatkan solusi dari ini Bu Dewi. Jadi keadaannya itu saya harap jika sekarang ya kolaborasi teman-teman itu kalau menurut saya yang saya rasakan itu masih kurang. Saya ingin kedepannya mereka lebih sadar bahwa ini loh tugas kita bersama-sama. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Seperti itu loh Bu Dewi yang saya inginkan. Oke, berarti secara tidak langsung dari percakapan ini jenengan tujuannya dua itu nggih Bu, sudah dapat dua nggih Bu Elis. Iya. Tujuannya ya ingin ayolah bareng-bareng mengerjakan. Gak mungkin kan nggih satu sekolah hanya nyonggo satu orang, harusnya nggih banyak nggih semua elemen di situ ya semuanya gerak gitu nggih Bu. Lalu ada tujuan yang lain nggak Bu selain itu? Ya itu tadi bagaimana cara saya meningkatkan kesadaran diri teman-teman untuk bisa berkolaborasi dengan baik dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan. Tadi yang saya tangkap sebelum ini Bu ya, sebelum menceritakan itu kan tadi banyak tugas. Iya. Itu menjadi permasalahan nggak dari dalam diri Bu Elis kira-kira? Ya tentu saja iya Bu Dewi. Karena apa Bu permasalahannya kan gini. Kita selain sebagai wanita karir ya kalau sekarang orangnya bahasa kerennya gitu. Iya. Nah, tapi kita juga punya peran lain kan di balik itu. Kita sebagai istri, ibu rumah tangga, juga sebagai seorang ibu. Nah, ketika pekerjaan itu numpuk di saya semua, padahal ini harusnya kita bisa berbagi pekerjaan ini dengan rekan-rekan sejawat kita. Akhirnya peran-peran saya sebagai pendidik, sebagai seorang istri, seorang ibu, ini pasti ada yang terkalahkan. Oh iya. Jadi ada yang tidak maksimal karena harus mengejar tuntutan yang lain gitu. Dan lebih-lebih saya merasa dari pekerjaan saya karena saya juga digaji ya Bu, sebagai pertanggungjawaban saya, profesional saya, maka apapun tugas yang diberikan saya upayakan harus selesai dan tuntas. Seperti itu Bu Dewi. Saya bisa merasakan apa yang Bu Elis rasakan sih Bu nggih. Karena memang ya kita gimana Bu tugasnya nggih dua, di rumah nggih ada tugas, di sekolah juga ada, dan dua-duanya itu juga deadline ya Bu ya. Jamnya kadang juga bertabrakan, bagaimana caranya kita bisa pinter-pinter lah Bu ngolah. Nah dari yang saya tangkap berarti kan ini ada dua permasalahan gitu nggih. Iya. Nah dari dua permasalahan ini kan tujuannya tadi sudah jenengan jabarkan gitu, tujuannya tadi bisa mengolah waktu di sekolah dan di rumah. Yang kedua yaitulah kolaborasi dengan teman. Ya, bagaimana meningkatkan kesadaran teman-teman. Betul. Nah dari kedua ini yang paling urgent yang mana Bu? Yang paling harus saya dahulukan maksudnya? Yang harus saya dahulukan ya ini Bu, meningkatkan kesadaran teman-teman. Iya, betul. Sepandai-pandainya saya membagi waktu, tetapi kita punya batasan tenaga dan pikiran dan waktu Bu Dewi. Nah, jika kesadaran teman-teman ini sudah mulai timbul dan meningkat, otomatis kan nanti saya bisa berbagi tugas kedinasan dengan beliau-beliaunya, rekan-rekan sejawat. Dengan demikian diimbangi dengan pengaturan jadwal dan waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya dengan segala peran saya, ini akan berjalan. Kalau hanya salah satu saja, saya rasa kok kurang maksimal nanti untuk bisa menjalankan semua peran itu Bu Dewi. Berarti yang urgent yang jenengan dahulukan yang ini ya Bu ya, kesadaran kolaborasi ya temannya. Dengan cara itu nanti jenengan bilang kan tadi insya Allah berjalannya dengan waktu itu akan teratur gitu. Ngoten nggih. Gini Bu, dari sepanjang apa yang jenengan ceritakan ke saya, apa ingin jenengan dapatkan dari sesi kita diskusi kali ini Bu? Saya ingin mendapatkan ide-ide bagaimana supaya teman-teman saya ini tingkat kesadarannya untuk bekerja sama, berbagi tugas, ini meningkat. Itu yang saya inginkan Bu Dewi. Bu. Sejauh ini Bu, jenengan sudah menemukan dukungan apa saja Bu? Mungkin dari rumah atau dari sekolah sampai jenengan itu sampai apa nggih? Motivasi jenengan sampai tergugah gitu. Sampai sadar maksudnya kok teman saya seperti ini, kok waktu saya seperti ini. Motivasinya gimana Bu? Atau dukungan dari siapa saja? Dukungan ini dari beberapa pihak ya Bu. Yang pertama yang pasti dukungan dari keluarga. Karena keluarga ini sangat mendukung saya untuk bekerja, karena lebih-lebih suami dan mertua saya Bu Dewi, meskipun saya dengan anak berkebutuhan khusus, tapi beliau-beliaunya ini sangat support saya untuk mengembangkan karir saya, karena
beliau-beliaunya ini pun karena pensiunan dari seorang guru juga. Oke. Nah, jadi eman-eman kalau dulu saya sekolah terus sekarang Oh iya, ilmunya betul. tidak dimanfaatkan. Itu support yang sangat penting dari Iya. saya. Kemudian suami pun juga tidak menuntut saya untuk melakukan pekerjaan rumah Oh iya. harus beres. Tetapi yang penting tugas saya yang di sekolah dulu itu selesai. Gitu. Kalau masalah di rumah nanti bisa diatasi. Misalnya kalau masak itu ya Bu Oh Dewi, iya. kita bisa diakali dengan beli yang sudah matang Betul gitu Bu. aja. Betul. Nah, itu Bu Dewi. Cuman kalau yang anak ini loh yang agak butuh waktu buat saya Bu Dewi. Oke. Itu dukungan dari keluarga saya seperti itu Bu Dewi. Terus kalau dukungan dari di lingkungan kerja saya, Iya, di lingkungan. saya yang pertama saya punya hubungan yang baik dengan kepala sekolah saya. Bu Hubungan Dewi. baik. Nah, jadi saya juga diberikan kepercayaan sehingga saya sering juga makanya dikirim untuk menghadiri rapat-rapat kedinasan seperti ini. Nah, kemudian saya pun juga ada teman yang akrab di sekolahan Bu Dewi. Terutama teman yang saya akrab ini posisinya lumayan karena beliaunya ini juga senior di sekolah Bu Dewi. Siap-siap. Jadi ini merupakan daya dukung yang menurut saya itu untuk rencana yang ingin saya lakukan itu, angan-angan saya itu bisa lewat jalur-jalur ini mungkin Bu Dewi ya saya nanti akan melakukan perubahan ini. Gitu. Dari yang jenengan ulas tadi Bu ya, saya menangkap ada 3 poin Bu di sini. Yang pertama dukungan keluarga. Saya sangat salut sekali Bu dengan keluarga jenengan, maksudnya benar-benar saling mendukung yang tidak menekan jenengan gitu, terutama kita sama-sama pendidik memiliki keluarga yang tidak terlalu gimana Bu menekan kita tuh karena sefrekuensi. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, jenengan ada koneksi hubungan baik sekali dengan ibu kepala sekolah. Dan yang terakhir ada mungkin bantuan dari posisi teman yang mendukung Nah, lebih-lebih senior ini itu juga sudah jenengan pegang sebenarnya Bu. Modal ini ya Bu. Ya modal itu, modal yang bagus sekali, apalagi kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah di instansi jenengan dan didukung oleh satu rekan yang memiliki posisi yang bagus, terutama senior itu juga merupakan Bu yang modal utama secara tidak langsung. Bu. Dari yang jenengan sudah pegang ini ya. Harusnya ada strategi-strategi yang sudah jenengan pikirkan untuk agar bisa memaksimalkan ketiga ini Bu. Kira-kira usaha apa yang sudah jenengan pikirkan sekarang? Yang sudah ada wacana harus gimana ya nanti dengan kepala sekolah, dengan teman ini. Terutama jenengan kan sudah ada pegangan kuat Bu, dekat itu sudah nilai plus itu. Ada strategi nggak Bu? Mungkin yang pertama Bu Dewi karena saya punya hubungan yang baik dengan ibu kepala sekolah saya untuk membangun rencana pertama saya berkomunikasi lah. Berkomunikasi dulu, diskusi dulu dan mengutarakan dulu apa yang saya rasakan selama ini. Terus dan ide-ide saya tentang membangkitkan semangat kolaborasi rekan-rekan ini. Nanti harapan saya nanti dari dari diskusi saya dengan ibu kepala sekolah nanti harapan saya rencana saya berikutnya di ACC seperti itu Dewi. Berarti ini belum ke kepala sekolah ya Bu ya? Belum sampai diskusi dengan ibu kepala sekolah? Ya ini diskusi mau rencana? Iya rencananya. Masih rencana ini saya. Kalau dengan temannya Bu yang sudah jenengan usaha yang jenengan lakukan, jenengan kan juga deket dengan salah satu ibu senior di sekolah. Dengan ibu senior rekan sejawat saya ini mungkin kita juga akan berbincang-bincang. Saya akan berbincang-bincang ringan lah Bu Dewi. Karena beliaunya sendiri selama ini perbincangannya kan juga merasakan hal yang sama dengan saya. Beliaunya juga sefrekuensi. Artinya ketika kita hubungannya dekat dan merasakan hal yang sama, nanti mungkin dari perbincangan kita harapan saya bisa memunculkan ide-ide bersama untuk menggali semangat kolaborasi dari teman-teman, kesadarannya untuk berkolaborasi seperti itu Dewi.
Dari yang saya tangkap tadi jenengan sudah ada wacana gitu Bu, Ya. baik terhadap ibu kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat yang sefrekuensi ternyata dari yang saya tangkap ternyata ada teman yang sepemikiran jenengan. Oke, tadi dengan ibu kepala sekolah hal yang ingin jenengan lakukan usahanya yang pertama adalah mengungkapkan ide-ide. Curhat lah Bu nggih. Ya. Oke. Kemudian yang kedua jenengan tadi menumbuhkan maksudnya sebagai jembatan lah ibu kepala sekolah ini Nah, untuk betul. menumbuhkan apa nggih? Iya. Rasa semangat kolaborasi teman-teman. Nggih, karena memang bagaimanapun beliau ini kan punya posisi yang Punya wewenang. nggih, wewenang yang mau gak mau nggih harus Nah, Bapak makanya Ibu itu Bu guru Dewi, saya berharap jembatan kan nggih. dengan saya diskusi dengan Ibu Kepala nanti, beliaunya bisa menjembatani Nggih, saya betul. ketika misalnya Bu Dewi ya, Nggih, karena ini kan untuk perbaikan rapot Nggih, kita, nggih, Bu. mungkin untuk pengerjaan kemarin itu kan ada tugas saya Bu Dewi yang rapat di Korwil itu, yaitu Nggih. mengisi ini lembar kerja 1 sampai 5 itu yang berisi tentang keikutsertaan optimalisasi PMM untuk mengikuti pelatihan mandiri. Nah di sini kan ada beberapa topik pelatihan. Iya. Nah supaya ini bisa terisi penuh, supaya terbaca, sekolah kita itu aktif, guru-gurunya tenaga pendidiknya dalam optimalisasi PMM, maka nanti saya akan mengajukan program ke Ibu Kepala Sekolah, kita berkumpul di waktu dan tempat tertentu untuk pertama mungkin saya akan mendiseminasikan hasil rapatnya. Kemudian yang kedua saya akan mungkin menuntun teman-teman yang belum tahu caranya membuka bagaimana sih ikut pelatihan mandiri di PMM. Itu nanti akan saya tuntut di situ. Tapi dengan yang tadi itu Bu Dewi, langkah pertamanya Ibu Kepala Sekolah yang menjembatani. Iya. Jadi semuanya atas dasar perintah dari Ibu Kepala Sekolah. Karena saya tidak punya wewenang apa-apa. Karena kami punya kedudukan yang sama kan, kita sama-sama tenaga pendidik. Kalau Ibu Kepala kan memang leader kami. Oke. Baik. Secara tidak langsung jenengan juga sudah merencanakan tindak lanjut ini Bu ketika sudah di ACC nggih. Iya. Ketika jenengan sudah di ACC untuk yang ini salah satu contohnya adalah tadi PMM nggih Bu, optimalisasi PMM nggih. Iya. Secara tidak langsung jenengan sudah ada wacana tindak lanjut lah nanti dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Kepala Sekolah mengaturi ke teman-teman untuk kumpul bersama, mengerjakan bersama. Nah, secara tidak langsung jenengan sudah memberikan itu Bu wacana-wacana ke depannya seperti apa ketika sudah di ACC. Nah, kalau untuk dari segi teman sendiri Bu, nanti gimana tindak lanjutnya? Nah, kalau dari segi teman, Tadi karena membantu guru senior ini otomatis Bu, punya pengaruh yang kuat. Apalagi beliaunya pun juga memegang banyak tugas-tugas. Biasanya kalau yang muda-muda kan sungkan Bu, kalau sama yang lebih senior ya Bu. betul Bu. Nanti mungkin teman saya yang lebih senior ini akan saya gandeng mungkin untuk memotivasi teman-teman. Misalnya kalau diajak gitu, monggo Bapak Ibu kita kumpul ini. Nah, kalau itu yang ngomong guru yang lebih senior itu kan pengaruhnya, vibrasinya beda dengan jika saya yang masih baru begitu loh. Oke, berarti jenengan ini sebenarnya sudah punya gambaran loh Bu. Tinggal pelaksanaannya saja kapan gitu. Kira-kira mau dilaksanakan kapan ini Bu? Apalagi kan PMM ini juga deadline kan Bu ya? Mungkin kita berdiam diri melihat rapotnya merah, apalagi gimana dan sebagainya. Gimana Bu? Kira-kira kapan akan dilakukan? Menunda pekerjaan itu kan kurang baik Bu Dewi. Jadi saya rasa apa yang sudah saya pikirkan ini harus segera dilakukan. Apalagi ini sudah mendekati sumatif akhir semester. Bu. Jadi target saya sebelum hari Senin kegiatan ini harus sudah selesai. Jadi rencana saya hari Jumat ini kan pendek Bu Dewi. Nah mungkin anak-anak bisa dipulangkan lebih awal setengah jam untuk kumpul. Jadi rencana saya hari Jumat ini Bu Dewi bisa dimulai untuk ini. Nah, untuk ikut pelatihan mandirinya ini, diseminasi dan lain-lainnya. Berarti sudah ada rencana ya Bu ya? Sudah rencana. Kira-kira hambatannya Bu? Pasti nanti dalam melaksanakan itu kan banyak hambatan sebelumnya ya Bu. Sing harus bilang ke kepala sekolah yang jenengan tadi strategi-strateginya untuk strategi jenengan tadi apa Bu hambatannya kira-kira?
mungkin hambatan yang saya alami ya Bu Dewi. Iya. Karena nanti ketika kita membuka aplikasi PMM, Nggih. itu kita membutuhkan jaringan internet Bu Dewi. Oke. Nah, ini nanti kan bisa jadi saja WiFi di sekolah lagi error begitu ya Bu Dewi. Nggih. Mungkin itu yang bisa menjadi halangan. Kalau untuk selebihnya saya rasa belum ada. Cuman itu saja. Hambatannya itu. Untuk Iya. teman sendiri gimana Bu? Untuk teman sendiri, Ya tadi ya melewati ibu kepala sekolah tadi. iya. Saya rasa itu akan menjadi trik yang jitu Bu Dewi karena Iya, mengawali ya Bu ya. Iya, karena menurut pengamatan saya selama ini kalau yang sudah berbicara ibu kepala sekolah pasti rekan-rekan ini Bergerak ya Bu ya. iya. Mau nggak mau harus bergerak. Oke, bagus Bu. Kalau gitu, jangan sudah ada rencana dan sudah ada wacana dan sekarang berpindah ke rencana. Iya. Rencananya mau diaplikasikan hari Jumat. Iya. Berarti sudah ada deadline dari jenengan, nggih. Iya. Jenengan maunya kemana dan kapan? Iya. Gitu. Oke. Dari perbincangan kita kali ini nih Bu, pandangan baru apa yang muncul dari benak Bu Elis? Sudah menemukankah atau mungkin masih galau dengan saya harus ngapain dan sebagainya gitu? Tadi kalau sebelum saya berbincang Nggih, nggih. dengan Bu Dewi ya, mungkin pemikiran itu sudah ada di saya ya, Nggih, Bu nggih. Dewi. Tapi masih semrawut gitu loh Bu Dewi. Iya. Tapi setelah saya berbincang dengan Bu Dewi, saya jadi menemukan ide baru, lebih Oke. jelas ide-ide yang ada di otak saya ini begitu. Jadi langkah step-stepnya bagaimana itu sekarang tergambar jelas di saya. Oh iya. Kapan, Iya. terus apa saja yang mau saya lakukan dan siapa saja nanti yang akan terlibat dari rencana aksi saya Iya. ini. Sekarang menjadi tertata lebih baik Bu Dewi. Alhamdulillah Bu kalau gitu nggih. Ya. Wah, saya sangat tertarik sekali Bu dengan cerita kelanjutan dan jenengan nanti. Saya ingin kita ada, kalau ada waktu nggih Bu, saya ingin Ya. kita ada pertemuan kembali untuk membahas ini. Saya juga penasaran gitu Bu. Nanti tindak lanjutnya apa? Dari salah satu ini Bu ya, contohnya kan tadi dari Ibu Kepala Sekolah menjembatani untuk berkumpul bersama. Nah, dari berkumpul bersama itu nanti adakah teman-teman masih seperti itu atau gimana? Nah. Saya nanti ingin tahu lah. Siapa tahu dari proses ini Bu Elis bisa menemukan ide-ide baru lagi atau mungkin strategi baru yang akan nanti membantu Bu Elis secara mungkin dengan nyaman dan sebagainya. Saya ingin tahu prosesnya. Ya, jangankan Bu Dewi, saya sendiri juga penasaran dengan Iya. hasilnya Bu. Harus dicoba dulu Bu. Nah, Ya. betul. Jangan sampai pemikiran kita tuh terbatas gitu. Kalau bisa wis ya Makanya dilakoni. saya ingin tahu efeknya. Terus ini betul. kira-kira bagaimana hasilnya? Saya juga penasaran Bu, menarik sekali. Betul, Nggih. Bu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya rasa perbincangan kali ini saya sudah menemukan langkah-langkah yang jelas ya Bu Dewi. Mungkin sementara Langkah itu kecil saja, dulu ya Bu ya. Iya. Langkah kecil dulu. Jangan yang berat-berat Bu, nanti di rumah mikir juga, sekarang juga mikir, nanti campur aduk. Iya. Ya, yang ini dulu aja dilakukan. Siap, siap. Sudah ada gambaran, sudah bagus Bu. Sebenarnya Bu Elis sudah punya rencana lah. Ini bukan lagi wacana Bu. Iya. Kalau wacananya tadi ya, sebelum kita ada perbincangan, sekarang udah rencana aksinya yang akan direalisasikan. Iya. Semangat untuk Bu Elis. Terima kasih. Saya tahu ini tidak mudah Bu. Sebagai seorang pendidik itu kita juga benar-benar harus bisa ngatur waktu dengan baik ya Bu. Apalagi godaan teman, godaan pekerjaan itu harus sangat luar biasa. Insya Allah ini berkah untuk jenengan juga melakukannya Bu. Amin. Mungkin saya doakan lancar juga. Amin. Saya juga akan menunggu tindak lanjutnya, cerita lanjutan kita. Bu Dewi, terima kasih ya Iya. untuk waktunya siang ini. Sami-sami. Sudah menjadi menuntun saya Oke. ke arah menemukan ide-ide dan rencana aksi yang tertata. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Saya pamit dulu ya. Nggih Bu, monggo. Saya mau Saya juga. melanjutkan ada jam setelah Nggih, ini. nggih. Monggo. Bu Yuli, terima kasih. Monggo Bu, saya ke kelas dulu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ngapain sih anakku? Aduh, gimana? Lega Bu, Sudah lega. alhamdulillah. Nggih, monggo Bu, kalau diunjuk, Nggih, monggo nggih, monggo, nggih. monggo. Oke, terima kasih. Ngapunten lho. Saya dehidrasi. Alhamdulillah Bu. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah lega Bu. Nggih. Sudah. Tadi saya juga alhamdulillah bisa fokus Bu, dan saya juga tadi sadar untungnya saya nggak mencampur adukkan proses konseling di proses coaching saya. Oh gitu ya. Nggih, nggih. Ya. Gini Bu,
setelah saya amati Nggih, tadi nggih. ya, coachingnya tadi sama Bu Elis ya. Nggih, Bu Elis Nah, tadi. itu sudah sesuai alur Tirta. Nggih. Sudah ada tujuan. Nggih. Tujuan khususnya tadi apa tadi sudah, Nggih. terus rencana aksinya kapan ditunggu sudah, Nggih. jenengan sudah merencana tanya tentang Nggih, rencana nggih, ya, nggih. dan tanggung jawabnya tadi. Nah, yang saya amati Bu Dewi sama Bu Elis tadi itu sangat nyaman ya pembicaraannya. Sampai saya nggak di ini. Iya, fokusnya Pandangannya latihan fokus langsung tadi. searah. Iya. Present saya ya, Bu ya. Langsung Nggih. searah, terus nyaman, dan saya lihat itu tadi Bu Elis tadi langsung mengeluarkan apa ya intinya, curhatannya tadi Nggih, ya, unek-uneknya. sampai unek-uneknya sudah, saya rasa sudah ini apa namanya, muncul Nggih. ide-idenya rupanya sudah, saya harus gimana, terus jenengan tanya kapan, dan apa namanya, apa pembicaraannya tadi tentang kemitraan yang jenengan dapatkan, maksudnya Nggih, Bu. sudah ada, terus sampai saya itu melihatnya itu gini, mengamati jenengan cerita itu nyaman, lihatnya Nggih. kayak asik gitu ya. Emang gebung-gebung ya, Bu, ada energi Iya. apa gitu. Kayak asik gitu. Jadi Nggih, tanya jawabnya tadi sampai apa ya? Ya sudah sesuai dari mulai tujuan, rencana, dan Nggih. Nggih, Bu. sesuai. Alhamdulillah. Gini Bu Dewi, Hal yang perlu tentang tadi kan jenengan ini ya, kurang percaya diri ya, kurang percaya diri di awal lah, Bu. Iya. Nggih, Bu, agak aduh, karena nggih teman sejawat kan ya, aduh, rasanya gimana Iya. gitu loh, Bu. Tapi lama-lama kan nyaman. Nggih, nyaman, Nah, Bu, alhamdulillah. terus ini Bu, setelah jenengan yang mau tanya tadi kan, saya tuh gimana ya, terus kurang percaya diri terus gimana. Tapi setelah jenengan tanya, terus kemudian sampai Bu Dewi, Bu Elisnya tadi sampai ini ya, apa namanya, bercerita Nggih. semuanya rupanya sudah lega gitu ya. Nah, menurut Bu Dewi tadi tentang skala ya, tentang Nggih, skala, Bu. tadi itu skala yang kemarin yang saya tanya itu masih 5 ya. Nggih, 5, nggih, Bu, 5. Terus sekarang ini menurut Bu Dewi gimana? 8, Bu. Sudah 8. Dari 5 ke 8. Dari 5 ke 8 ya Bu ya. Alhamdulillah. Nggih. Sudah mulai ini ya, sudah mulai percaya diri dari Nggih, bimbingan fokus. konseling yang biasanya tanya ke Murid. murid Nggih, seperti betul. ini. Nggih. Terus kemudian kalau ke coachingnya nanti seperti apa ya? Saya Nggih, bingung betul, gitu ya. Bu, nggih. Jadi Itu saya yang tuh ngeliatnya rasakan. sampai gini, Bu Dewi sampai asik, sampai ini ya, saya sendiri juga asik, Nggih, Bu. asik mengamatinya. Nah, sudah mulai berkembang ya. Nggih, nggih. Terus kemudian setelah ini Bu Dewi apa yang harus ditingkatkan? Maksudnya masih ada Nggih, nggih. eh, Saya akan terus belajar, Bu. Karena memang proses coaching ini nggak hanya sekali 2 kali, pastinya Iya. nanti juga akan kita gunakan juga setiap harinya, baik untuk murid ataupun untuk guru dan yang lainnya. Jadi Iya. saya akan terus belajar. Nah, bagaimana caranya saya belajar? Ini, Bu, saya menemukan apa nggih? Sebenarnya saya harus sering-sering praktek, Bu, dengan Sering praktek, teman, ya, dengan iya. murid gitu. heeh. Dan yang kedua, melihat video YouTube. Nah, itu salah satu bahan sih, Bu, bahan saya Iya. untuk proses coaching. Sebelum saya mengcoaching orang lain, Iya, saya harus belajar diri. harus iya ya Bu ya. Nah, Iya. terus untuk mempraktekkan semua itu biar apa namanya, lebih percaya diri, Nggih, nggih. terus kemudian pengalaman-pengalaman untuk yang digalinya itu jenengan mau lihat di YouTube atau pelatihan lain. Nggih. Kira-kira pelatihan apa lagi Bu Dewi kira-kira? Mungkin kalau ada webinar ya, Bu, yang berhubungan dengan teknik coaching ini akan saya ikuti juga, Bu, belajar mandiri. Apalagi di sini kan saya juga sebagai guru mapel BK nih, Bu. Iya. Mau gak mau ya pekerjaan kita ya sharing gitu loh. Iya. Setiap harinya saya Harus ya, menerima nggih Iya. bentuk-bentuk sharing. Iya, Dan iya. alhamdulillah proses coaching ini kalau lama-lama kita praktekkan, ya kita nanti bakal paham lah, Bu, alurnya seperti apa Iya, dan iya. sebagainya. Itu sih, Bu. Iya. Yang akan Gini, saya Bu Dewi. tingkatkan. Nggih. Setelah jenengan apa namanya, coaching tadi. Nggih, nggih. Tadi kan perasaannya galau gitu ya Bu. Nggih, di Nah, awal. setelah pelaksanaan tadi itu apa yang jenengan rasakan Bu? Lega sih, Bu. Lega Lebih ya? lega lagi saya. Alhamdulillah kemarin saya janjeni teman saya, Bu. Iya. Yang pertama, alhamdulillah bisa terrealisasi sekarang. Karena bagaimanapun kalau teman sudah minta tolong untuk dengarkan saya, Iya. ya kita walaupun sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk jadi pendengar yang baik.
Ya, Itu, Bu, saya pun yang- juga demikian, Bu. Nggih. Misalkan jenengan ada perlu apa, terus saya siap untuk mendengarkan. Oh, nggih. Nggih, Bu. Ya, gitu, jenengan Saya saya juga. akan datang. Nggih. Jenengan apa namanya? Kalau kalau ada waktu saya pasti datang, tapi jenengan WA dulu saya. Nggih, siap. Saya juga, Bu, mohon maaf ya, Bu, ya, waktunya Ya. jenengan jadi terganggu. Saya Oh, terima enggak, kasih enggak. sekali jenengan Saya mau enggak merasa terganggu, Bu. nggih, mengamati saya, sudah memberikan saya arahan lah, Bu, bagaimana Ya, baiknya. ya. Terima kasih banyak, Nggih, Bu saya Yuli. senang datang ke sini lagi. Terus kemudian kita berbincang-bincang lagi. Nggih, Bu. Sama silaturahmi ya, Bu ya. Nggih, nggih. Saya terima kasih banyak loh, Bu. Iya, Nggih. nggih pun ngeten saya Nggih. tak pamit dulu. Nggih. Nggak bawa apa-apa, Bu, ini. Enggak usah, Bu. Sudah, terima kasih Nggih, banyak. nggih, terima kasih, Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu, ya. Nggih, Kayaknya mau nggih, hujan nggih. ini, Bu. Ya.